Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Salsadila Putri yang akan bertugas sebagai moderator diskusi materi analisis laporan keuangan internasional komparatif. Dalam materi ini akan dibahas mengenai sistem akuntansi di 4 negara, yaitu negara di benua Amerika seperti Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, dan Argentina. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu pengertian analisis laporan keuangan internasional komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan berprinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang akuntansi lainnya. Pengertian lain akuntansi internasional menurut Iqbal, Melchior, dan Elmalah 1997-18 mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC yang beroperasi di berbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, dan pemasaran dan distribusi. Di samping itu, pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real-time basis. Selanjutnya, akuntansi komparatif di Amerika. Akuntansi di Amerika Serikat diatur Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board atau FASB. Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs atau Securities and Exchange Commission atau SEC. Standar akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Accountant Public atau AICPA, tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939 dan diganti bahwa dengan prinsip akuntansi dewan pada tahun 1951. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama laporan manajemen, kemudian laporan auditor independen, kemudian laporan keuangan primer, terus diskusi manajemen, analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, terus penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, lalu catatan atas laporan keuangan, lalu perbandingan data keuangan selama 5 atau 10 tahun, dan yang terakhir data tribulan terpilih. Kasih. Akuntansi komparatif di Brazil. Seperti di negara Latin lainnya, pengaruh dari pemerintahan peraturan perusahaan dan kebijakan pajak dalam akuntansi adalah hal dasar yang amat penting. Di Brazil, warisan kebudayaan Portugis adalah faktor yang sangat mempengaruhi. Meskipun peraturan perdagangan dasar telah ditetapkan pada tahun 1850, hukum perusahaan pada tahun 1976 berisi tentang persyaratan dasar perintah persiapan pelaporan keuangan dan pengungkapan untuk perusahaan publik. Sebagai tambahan, Comissário de Valores Mobiliários atau CVM SEC mengeluarkan standar akuntansi untuk perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal. Dari segi akuntansi, setiap anggota federasi adalah entitas spesifik akuntansi. Masing-masing memiliki rekening terpisah dari yang lain di mana masing-masing anggota terdiri dari legislatif, judicial, dan eksekutif. Di negara ini dalam hal administrasi keuangan dilakukan secara terpusat atau sentralisasi. Hal ini bisa dilihat terutama di 3 hal, yaitu 1. Sentralisasi anggaran, 2. Sentralisasi manajemen sumber daya kas, dan 3. Sentralisasi manajemen akuntansi. Implementasi IPSAS dengan perbandingan standar akuntansi Brazil yang diterapkan pada sektor publik. Baiklah, selanjutnya yaitu Argentina. Pada sejarahnya, akuntansi Argentina berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan pemungut pajak. Kebijakan keuangan di Argentina mewajibkan pelaporan keuangan tahunan dan perusahaan publik juga harus mengeluarkan persyaratan setiap kuartal atau 4 bulan.
Argentina memiliki sistem akuntansi yang unik di Amerika Latin. Standar akuntansi mereka ditetapkan oleh FACPCE, tapi struktur FACPCE berbeda dengan negara Latin lainnya. FACPCE terdiri dari 24 dewan terpisah yang datang bersama untuk membuat resolusi teknikal atau TR, yang mana berkaitan dengan norma akuntansi pada subjek tertentu. Setiap anggota dewan memiliki yuridikasi yang berbeda di Argentina. Setelah TR terbentuk oleh FCAPCE, maka anggota dewan memutuskan untuk menyetujui TR tersebut atau mengamandemennya untuk bagian tertentu. Sebagai hasilnya adalah harmonisasi di seluruh negeri bisa tercapai jika semua standar bisa diadopsi tanpa adanya perubahan apapun. Argentina juga menunjukkan kebingungan antara siapa yang bisa mengajukan hukum daripada standar akuntansi. Dengan memperhitungkan bahwa tingkat inflasi di Argentina beberapa tahun yang lalu tinggi, konsep dari level harga umum atau GPL (General Price Level) juga telah mempertimbangkan untuk diformulasikan ke dalam standar akuntansi. Lebih spesifik lagi, akuntansi GPL memperbolehkan Argentina untuk mengatur jumlah kas pada pelaporan keuangan mereka untuk mencerminkan kemampuan membeli mereka. Tapi pemerintah Argentina memutuskan untuk mengeluarkan keputusan ke institusi regulasi Argentina seperti CMV dan Bank Sentral untuk tidak menerima GPL. Selanjutnya, akuntansi komparatif di Meksiko. Meksiko merupakan rumah bagi berbagai macam kebudayaan. Hernando Cortés menaklukkan Meksiko pada tahun 1521 serta menemukan koloni Spanyol yang telah ada selama 300 tahun. Meksiko mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1810 dan diakui merdeka oleh Spanyol pada 1821. Pengaruh Amerika Serikat terhadap perekonomian Meksiko meluas hingga akuntansi. Banyak pakar di Meksiko turut berkembang dalam akuntansi Amerika. Juga digunakannya buku teks dan sastra Amerika Serikat, baik yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol maupun asli bahasa Inggris. Secara luas, dalam pendidikan akuntansi, serta sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi, NAFTA memberikan tren baru mengenai kerjasama yang kuat antara organisasi akuntansi Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Sekarang bentuk pengaturan standarisasi akuntansi ketiga negara tersebut berkomitmen pada program harmonisasi dan mencoba untuk selalu bekerja sama. Laporan keuangan tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus dipersiapkan antara lain yaitu yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan perubahan posisi keuangan, yang kelima catatan. Laporan keuangan harus disesuaikan dengan inflasi. Efek penyesuaian tersebut ditunjukkan pada laporan perubahan ekuitas pemegang saham yang sama dengan laporan arus kas serta terbagi ke dalam aktivitas operasional, investasi, dan keuangan. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Mexican Commercial Code dan hukum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan, akan tetapi pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah besar. Standarisasi akuntansi dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard atau SINIF adalah rekanan terencana pada sektor publik atau swasta setelah Financial Accounting Standard Board dari Amerika Serikat dan International Accounting Standard Board. Secara spesifik, mereka bertujuan untuk menyatukan GAAP Meksiko dengan IFRS. Mexican Institute of Public Accounting mengeluarkan standarisasi proses audit melalui Auditing Standard and Procedure Commission. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan dan audit berbeda-beda, bergantung pada tipe dan ukuran perusahaan. Laporan keuangan gabungan disiapkan saat induk perusahaan mengontrol perusahaan lainnya. Kontrol diindikasikan oleh kemampuan untuk memutuskan operasional dan kebijakan keperusahaan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengukuran akuntansi, antara lain. Yang pertama, metode ekuitas digunakan untuk apabila terdapat pengaruh, tetapi
bukan kendali yang umumnya berarti besar kepemilikan berkisar antara 10 hingga 50%. 2. Metode pembelian digunakan untuk menghitung bisnis gabungan. Yang ketiga, usaha patungan dapat dikonsolidasikan secara profesional atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, Meksiko telah mengadopsi standar akuntansi internasional nomor 2 mengenai transaksi mata uang asing. Dan yang kelima, metode akuntansi pembelian dan penyatuan kepemilikan untuk penggabungan usaha dapat digunakan, tergantung pada keadaannya. Jika mayoritas pemegang saham perusahaan yang diakuisisi tidak terus mempertahankan kepemilikan dalam usaha tersebut, maka metode pembelian yang digunakan. Jika ya, metode penyatuan pemilikan yang digunakan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.